Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M bersama saya Pendeta Ong Handoko Kurniawan. Pandemi memang belum berlalu dari sekeliling kita, namun demikian tetaplah percaya atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas setiap kita, anak-anaknya. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari kitab 1 Samuel 24 ayat 18 sampai dengan 20. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini, betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tangan-Mu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini." Saudara kasih dalam Tuhan, ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, Daud memiliki beberapa kali kesempatan untuk membunuh Saul. Akan tetapi Daud tidak membalas kejahatan Saul terhadap dirinya, padahal Tuhan telah menyerahkan Saul kepada Daud. Daud tidak mau menghakimi dan membunuh Saul, karena Daud menyadari sepenuhnya bahwa Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan kepada Saul, tetapi Daud memilih dan memutuskan untuk membalas Saul dengan kebaikan. Saudara terkasih dalam Tuhan, banyak peristiwa kejahatan dibalas dengan kejahatan. Ada juga kebaikan dibalas dengan kejahatan. Kedua keadaan tersebut adalah hal yang lazim terjadi di zaman ini. Namun demikian, jangan kita terpengaruh. Hendaklah kita membalas kejahatan dengan kebaikan, seperti yang diajarkan oleh Tuhan sendiri yang telah memberikan contoh kepada kita dengan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, maka apa bedanya kita dengan orang dunia? Bukankah kita tidak berasal dari dunia ini? Firman Tuhan berkata, "Jangan menghakimi, karena penghakiman adalah bagiannya Tuhan." Ketika kita membalas kejahatan yang kita alami dengan kebaikan, maka Tuhan yang akan membalaskan kebaikan untuk kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kondisi saudara hari-hari ini? Apakah saudara sedang mengalami ketidakadilan dalam hidup saudara? Apakah ada orang yang merancangkan yang jahat atas hidup saudara? Apakah saudara dirugikan atau bahkan mengalami kehilangan? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak menyimpan dendam dan membalasnya. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, namun tetaplah nyatakan kebaikan atas kejahatan yang saudara alami. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan, sebagaimana teladan yang telah ditunjukkan oleh Yesus dengan mati di kayu salib. Mari siapkan hati, letakkan tangan saudara di dada saudara, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajar kami untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Memang tidak mudah, dan sesungguhnya kami punya kesempatan untuk memilih membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun kami putuskan untuk memilih membalas kejahatan dengan kebaikan, karena kami tidak berasal dari dunia ini yang sedang bergerak menuju pada kebinasaan. Kami menyadari sepenuhnya pembalasan dan penghakiman adalah milik Tuhan sepenuhnya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang nyata dan bekerja sempurna atas hidup kami. Saat ini hamba berdoa bagi mereka yang sedang mengikuti episode ini, kalau ada di antara mereka yang sedang mengalami ketidakadilan dalam hidup mereka,
Beri mereka kekuatan dan kemampuan melalui kasih-Mu untuk membalas setiap ketidakadilan, kejahatan yang mereka alami dengan kebaikan. Sembuhkan yang sakit, dan juga kalau ada yang sedang berjuang menghadapi virus COVID-19, Tuhan tolong sembuhkan mereka sempurna dari sakit penyakit mereka. Berkati bangsa kami dan pemerintah negeri kami. Pulihkan negeri kami. Hujan pertobatan terjadi atas bangsa kami. Ampuni dosa dan kesalahan bangsa kami. Indonesia diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa, kami percaya, dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat terbaik dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah di dalam nama anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, dan share channel 5M ini kepada para sahabat dan kerabat saudara, supaya semakin banyak yang diberkati. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus doakan channel ini. Tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.